3 bulan jelang pelaksanaan pilkada serentak, sengketa terkait suksesi kepala daerah di tanah air itu sudah semarak. Sejak 2015, banyak laporan sengketa yang harus diselesaikan pengawas pemilu. Data menunjukkan saat ini penanganan dugaan pelanggaran pilkada mencapai 337 kasus. Berdasarkan kategorinya, dugaan pelanggaran administratif mencapai 303 kasus, pelanggaran di ranah pidana 17 kasus, dan pelanggaran kode etik ada 17 kasus. KPU tercatat sudah menindaklanjuti 36 kasus dan 2 lainnya dilimpahkan ke kepolisian. Sejumlah persiapan dan perbaikan dilakukan Bawaslu selaku pihak yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan pilkada serentak. Beberapa aspek diidentifikasi sebagai masalah utama yang akan muncul terkait sengketa pilkada akhir tahun nanti. Setidaknya, Bawaslu mengidentifikasi ada 5 masalah utama yang perlu dicermati demi kesuksesan pilkada serentak. Tak cukup itu, Bawaslu juga berjanji untuk bekerja cepat dan memprioritaskan sejumlah daerah rawan sengketa. Terlepas dari semua upaya antisipatif yang dilakukan Bawaslu, bagaimana kemungkinan kesuksesan Bawaslu untuk memediasi atau bahkan menyelesaikan sengketa yang muncul kelak? Apalagi fakta menunjukkan sengketa sudah semarak jelang pilkada serentak. Dialog Jurnal Pagi edisi hari ini mengangkat tema sengketa yang semarak jelang pilkada serentak. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang pagi ini sudah hadir di Studio Berita 1. Ada Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Mas Kurudin Hafiz. Dan kita juga akan mencoba menghubungi Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Muhammad. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Saya langsung ke Mas Hafiz. Mas Hafiz, ini kita kalau ngomong soal pilkada, orang yang daftar aja ini kemarin-kemarin itu kan masih ngomongin ada yang cuma 1, ada yang masih bahkan dibatalkanlah pencalonannya oleh KPU seperti itu. Ini sengketanya sebetulnya sudah banyak sebetulnya ya Mas Hafiz menurut catatan JPPR. Ya, totalnya itu kan ada sekitar 59 pasangan calon yang tidak lolos ya. Kalau dirinci kembali 22-nya itu dari pasangan dari partai politik, 37-nya itu dari pasangan calon perseorangan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari 59 ini apa saja sih sebenarnya yang kemudian tidak lolos itu. Nah, seluruhnya itu memang berkaitan dengan syarat administratif. Seluruhnya? Seluruhnya. Misalnya soal ijazahnya yang palsu, tidak melaporkan LHKPN ya gitu. Ada juga yang kesehatannya ternyata tidak memenuhi syarat gitu. Dan pajak gitu. Nah, kalau yang calon perseorangan itu rata-rata memang mereka tidak memenuhi dukungan syarat KTP. Tetapi yang menarik dari partai politik itu, misalnya kota Surabaya. Kota Surabaya itu kan kenapa dia tidak lolos itu ada 2. Ini yang saingan Tri Risma hari ini ya. Betul, kemarin baru yang petahana itu ya. Di luar nanti kita bisa jelaskan soal politik, tapi dalam surat administrasi menarik Kota Surabaya ini. Yang pertama itu adalah soal surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi itu kan memang surat itu harus datang dari DPP pusat, kira-kira itu pengurus pusat lalu memberikan rekomendasi ke DPC, lalu DPC juga mendukungnya. Nah, menariknya karena ada surat yang kira-kira berbeda dari yang disetorkan sebelumnya. Syarat administrasi lain yang soal Kota Surabaya itu adalah soal pajak. Di dalam pajak itu memang ada 3 komponen. Pertama soal SPPT, yang kedua NPWP, lalu soal dia tidak punya tanggungan. Nah, yang demand abror itu sebenarnya NPWP-nya ada, SPPT-nya ada, tetapi surat dia tidak punya tanggungan apapun dari pajak itu tidak ada. Setelah dikonfirmasi ternyata memang dia tidak mengurus itu. Nah, kan ini kecil sekali administrasinya. Pertanyaannya adalah ini KPU Surabaya yang terlalu tinggi menerapkan syarat standarnya atau KPU lain yang sebenarnya tidak punya masalah soal ini. Jangan-jangan mereka juga punya masalah tapi standarnya diturunkan. Nah, kita tidak pernah melihat standar persyaratan yang sama di semua KPU yang secara konkret itu diterapkan. Sehingga lalu kemudian naik turunnya terjadi. Gitu ya. Makanya di tempat lain ini diperbolehkan untuk ikut pilkada, di tempat lain itu begitu. Seperti itu ya. Sebenarnya ya sudahlah ini kurang sedikit boleh, dan kita tidak pernah mendapatkan informasi itu. Kalau kita lihat dari 59 pasangan calon, itu yang sebenarnya yang paling banyak adalah yang konkret-konkret. Tetapi yang
perihal dia tidak menyetor, yang tidak memperoleh surat bahwa dia tidak punya tanggungan pajak, itu memang hanya terjadi. Tapi di kalau Surabaya. soal yang tadi dikatakan ada ijazah palsu itu jelas memang sudah jelas. Kalau itu jelas ya, ijazah palsu itu sudah. Tetapi dalam konteks ijazah palsu juga ada masalah. Misalnya departemen yang memberikan stempel di ijazahnya itu kan dari tahun ke tahun kan berbeda-beda gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kemarin dalam konteks ini KPU sebenarnya sudah oke ketika dia konfirmasi ke pihak kampus, ke universitasnya, ke lembaga pendidikannya, atau dia diaudit secara forensik gitu. Ini kira-kira pada tahun ini dibandingkan dengan yang lainnya gitu, itu sesuai atau sudah tidak? Sesuai, tetapi dan yang tidak lolos hanya karena ijazah itu hanya ada 2 dari 59 itu gitu. Yang jauh lebih penting itu sebenarnya soal dukungan. Soal dukungan karena itu berkaitan dengan ya selama ini yang kita khawatirkan soal uang sewa perahu. Karena kira-kira begini. DPP itu punya kewenangan penuh terhadap surat rekomendasi. Sementara yang namanya pasangan calon itu kan DPC itu yang di tingkat kabupaten kota, dia kan harus merepresentasikan pemilihnya di bawah. Kadang-kadang representasi yang diambil oleh DPC itu tidak diinginkan oleh DPP. Ini uang sementara perahu surat rekomendasinya itu, nah makanya DPC lalu kemudian ada komunikasi politik di dalam, lalu cepet-cepetan untuk datang ke Jakarta. Nah disinilah siapa yang kemudian tanda tangan. Ini kalau Anda mengatakan uang perahu ini yang biasa orang sebut mahar itu ya. Betul. Baik. Ini kita sudah tersambung dengan Pak Muhammad dari Bawaslu. Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi Pak Mas Guri. Selamat pagi Pak Muhammad. Ini kalau kita bicara soal pilkada serentak ini sudah berapa banyak sebetulnya sengketa yang tercatat oleh Bawaslu? Sepertinya pilkada kita ini tidak bisa dihindari, jumlah sengketa itu sangat banyak ya. Disebabkan karena dari semua tahapan pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini yang menentukan mati hidupnya seorang calon bupati. Karena ketika dia dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pencalonan ini, berarti dia tidak bisa melangkah berkompetisi pada tahap-tahap selanjutnya. Sehingga memang tentu Badan Pengawas Pemilu beserta seluruh jajarannya mesti benar-benar firm, mesti benar-benar mempersiapkan diri dengan sangat baik dalam rangka menjalankan kewenangan menyelesaikan sengketa ini. Walaupun kita pada masa menjelang pendaftaran pasangan calon kemarin itu sudah melakukan sejumlah sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada partai politik tentang aturan-aturan baik PKPU maupun peraturan Bawaslu. Tapi ya faktanya seperti ini, jumlah sengketa itu lebih dari 100 untuk seluruh 266 ya, itu lebih dari 100 sengketa. Itu lebih dari 100 sengketa. Kebanyakan kalau diklasifikasikan Pak Muhammad, ini sengketanya dalam hal apa sebetulnya? Bagaimana disampaikan oleh Pak Mas Guri tadi, sebagian besar itu karena masalah administrasi. Memang kita menyayangkan partai-partai yang menurut saya sudah dewasa, sudah bukan sekali ini berkompetisi, itu kok masih belum rapi dari segi mengelola administrasi seperti ini. Ini persoalan yang tidak prinsip sebenarnya, misalnya keterangan bebas pajak, keterangan bebas utang dan seterusnya. Ini kan persoalan-persoalan yang dalam pandangan kami bisa diselesaikan 1 jam kalau partai itu punya kepedulian. Sehingga kita tentunya menyayangkan kalau persoalan administrasi ini lalu menghalangi partisipasi warga negara, menghalangi partai politik atau menghalangi calon-calon pemimpin ini berkompetisi di daerahnya gitu. Kalau solusi yang ditawarkan oleh Bawaslu apa Pak? Dalam Undang-Undang 8 2015 telah ditegaskan bahwa bagi bakal pasangan calon atau pasangan calon yang kemudian didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum karena berbagai alasan, apakah administrasi dan seterusnya, itu bisa menggunakan jalur penyelesaian sengketa pemilihan di Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Ini sangat jelas. Pada saat itu keputusan Panwaslu itu bersifat final mengikat untuk dijalankan. Ya, jadi saya kira ini saluran yang paling
memungkinkan untuk keluar dari polemik antara KPU dan peserta pemilu. Oke, Pak Muhammad, boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa dari pernyataan Pak Muhammad tadi, ini banyak partai politik di beberapa tempat yang nampaknya kurang profesional dalam menjalankan proses atau mengikuti proses pilkada serentak ini? Ya, saya kira definisi itu tentu tidak bisa kita hindari karena faktanya seperti itu. Karena kita lihat persoalan yang satu lembar dokumen saja, yang saya yakin itu tidak harus 10 orang yang ngurus, satu orang dari partai itu yang diberikan kepercayaan itu selesai sebenarnya. Oke. Nah, ini kalau kita punya satu grafik, Pak, nanti boleh ditampilkan juga mengenai indeks kerawanan pemilu. Ini versi Bawaslu, Pak, nanti tolong dikoreksi. Yang pertama itu soal profesionalitas penyelenggara. Kemudian juga ada politik uang. Dan ketiga ada akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan kondisi keamanan. Ini dari lima indeks kerawanan ini, apakah memang ini sudah terjadi bukan hanya sekedar indikator menurut catatan Bawaslu? Kami menyebut indeks, tapi atas fakta-fakta mengevaluasi pemilu legislatif, pemilu pilpres, dan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Itu fakta, itu data. Nah, atas fakta data pemilu sebelumnya, kita membuat indeks kerawanan. Pada 5 indikator itu, kita akan memberikan perhatian. Dan ini kita sosialisasikan kepada para pihak, para pemangku kepentingan dalam rangka pemilihan gubernur, bupati, wali kota, biar menjadi concern bersama. Apakah itu sudah terjadi di pilkada serentak saat ini, Pak? Ya, sebagian sudah terjadi. 5 indikator yang menjadi indeks kerawanan ini semuanya hampir semua terjadi. Baik. Profesionalisme, politik uang, dan seterusnya. Dan Pak 5 Muhammad, indikator ini juga berasal dari masukan teman-teman masyarakat sipil. Salah satunya JPP yang sangat aktif gitu. Pak Muhammad, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Mas Hafiz, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.